oh pantas orang tua aku jarang ngerti aku kalau aku capek gitu. Oh pantas teman-teman aku suka ngeledekin aku kalau aku kenapa-kenapa, karena aku nggak pernah menunjukkan kesedihan itu. Aku selalu menunjukkan ke orang bahwa hidup aku sempurna dan hidup aku baik-baik aja. Tapi itu ternyata salah, karena orang-orang terdekat kita akhirnya nggak bisa menjadi support system yang baik. Akhirnya ketika berhenti di sini, aku kalau kenapa-kenapa aku kasih tahu aja, aku kasih tahu ke mama papa aku lagi nggak enak nih moodnya, aku lagi gini mah, aku lagi sedih gitu, atau aku lagi stres kerjaan, aku kirimin foto nangis ke mama, aku lagi nangis, tumben-tumbenan kan, dan dia jadinya panik, kaget gitu loh, kenapa nih anak gue nggak pernah ngirimin foto nangis. Tapi supaya mama papa aku ngerti bahwa aku tuh lagi ngerasain ini, jadi kalau aku salah ngomong atau kenapa maaf ya gitu, aku kasih tahu ke asisten aku kalau aku lagi kenapa. Biasanya aku nggak mau diajak ngomong kalau aku lagi bete, tapi ini aku kayak, mbak jangan tanya aku dulu ya, aku lagi sedih gitu. Jadi aku lumayan bisa mengembrace kalau aku tuh manusia biasa, walaupun profesi aku public figure, tapi nggak apa-apa kelihatan sedih dan kelihatan hidupnya itu nggak happy terus gitu. Prilly lah tuh, kasih tepuk tangan buat Prilly dong. Kalau Reva, lu gimana men? Sebelum proses syuting ini, ya banyak yang terjadi kan dalam kehidupan seorang Reva lagi. Terus setelah proses syuting dari ketika berhenti di sini, gimana memandang kesedihan? Kalau sebelum syuting gue lebih ke kalau sedih ya nggak mau ada orang yang lihat gitu. Mungkin itu yang mau jadi kebiasaan juga kali dari dulu ya. Tetapi ternyata nggak baik ya menghindar ataupun menyembunyikan lah. Pura-pura hampir mirip sama Prilly, pura-pura kayak ya udah lu sebenarnya santai aja gitu, nggak perlu orang tahu kalau lu sedih. Tapi setelah film ini gue ngerasa kayaknya kita lebih baik membuka itu semua deh. Kadang dengan kita seperti itu yang menyembunyikan kesedihan, kita jadi nggak membuka pintu untuk orang memberikan cinta kepada kita, sekecil apapun gitu. Jadi dengan film ini gue belajar banyak sih untuk ya nggak apa-apa kelihatan lemah kok gitu. Lu juga manusia biasa tuh, orang yang terdekat kita itu berharga banget waktunya bersama kita. Yes, itu Reva Hadi. Lu Tesya gimana lu Tesya? Kalau aku dari point of view teman ya, ketika teman terlalu kalut dalam kesedihannya atau tidak bisa move on, dulu tuh kadang aku terlalu keras kayak, yaudah cari cowok lain aja atau move on lah gitu, have fun aja gitu. Tapi setelah proses film ini, aku akhirnya sadar Kak, kalau itu tuh ya itu perasaan teman aku. Kayak kalau misalnya dia ngerasa sedih, ya udah biarin dia merasakan sedih itu sampai dia akhirnya bisa move on dengan sendirinya sesuai dengan kemauan dia. Yes, itu dia. Kalau dari Brian, gimana Brian? Silakan. Sama sih kayak lu Tesya. Kalau aku sih lumayan beruntung soalnya dari kecil emang sudah dibiasakan untuk menunjukkan emosi-emosi sedih, marah. Nggak pernah satu keluarga kita ini ada filter lah. Jadi lumayan terbuka dari dulu. Tapi aku jadi belajar kalau terkadang di beberapa situasi nggak semua orang tuh bisa kayak aku. Nggak bisa tiba-tiba kalau lagi sedih ya disedihin, ditangisin. Atau kalau lagi marah ya kesel-kesel aja. Ada beberapa orang yang emang temboknya lumayan tinggi dan sama kayak Tasya. Dulu aku lumayan kayak ayolah udah nangisin aja gini. Tapi aku sadar sekarang kalau emang semua orang tuh punya ada waktunya sendiri untuk grief. Juga terkadang kayak salah, aku baru nyadar kayak aku ngerti kok perasaan kamu. Enggak juga, soalnya semua orang sedih tuh beda-beda. Ya pasti kita bakal ngerasain sedih itu pasti, tapi belum tentu sama perasaannya. Jadi aku sebagai teman, kalau temen yang sedih, aku bilang ya udah take your time, ambil waktu kamu. Tapi kalau misalnya I'm here for you, jadi setiap kalau kamu butuh apa-apa kabarin aja. Tapi kalau kamu butuh waktu, butuh sendiri, silahkan. Take your time, rasain sedihnya, rasain marahnya. Kalau kamu nggak mau ngerasain juga silahkan. Ini hidup kamu, do what you wanna do, and jalanin aja terus. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman media. Wah, ini mendalam ya setiap proses yang dialami nggak cuma para pemain, tapi sutradara dan juga produsernya juga udah sharing bareng teman-teman. Sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk teman-teman media yang ingin bertanya, silakan. Yang di depan mungkin silakan. Yang yang bertanya boleh angkat tangannya. Ada di mana? Oh, belakang ada. Ya, sebelah kiri, sebelah sini boleh. Halo, selamat sore. Sore. Nama saya Yovan dari Nontoners. Mau tanya ke Umay sama Mas Ali mungkin ya, yang nge-scriptnya. Seberapa besar sih pengaruh Eternal Sunshine sama film ini? Tadi kan ada karakter Clementine dan Joel juga di situ kan. Emang itu berkaitan dengan move on juga sih filmnya.
kira-kira pengaruhnya seberapa besar? Mungkin. Siap, terima kasih Mas Yoman. Tadi nge-tweet ya, gue semua ya. Semua yang lagi kasih review Gua lagi pantau. ya. Lagi dipantau Twitter. Oh, Kalian my. namanya siapa langsung dicari ntar ya. Review bagus, gue retweet, jelek gue blok. Nggak, bercanda. Saya tidak segitunya. Tidak seblok itu. Pengaruhnya besar banget menurut gue. Eternal Sunshine itu ngasih sudut pandang yang berbeda waktu pertama kali gue nonton terhadap film drama percintaan gitu. Kayak sepanjang waktu dari gue kecil sampai menuju remaja tuh film-film romance yang selalu gue konsumsi kan kayak yang manis, yang hopeful, romantic gitu. Nah, Eternal Sunshine itu mungkin film hopeless romantic pertama yang bisa gue nikmati dan sedark itu rasanya buat gue gitu. Makanya ngasih pengaruh yang besar banget buat ketika berhenti di sini. Dan sebenarnya ada satu klip yang tidak bisa tayang di film ini yang saya langsung dimarahin produser saya, tapi saya ceritain aja. Ada satu klip yang kita gunakan di film ini yang itu adalah homage untuk Michel Gondry dan film Eternal Sunshine. Tapi sayangnya karena ada rights dan lain-lain ya tidak bisa ditayangkan. Semoga dijawab nanti dan bisa ditayangkan. Tapi intinya Eternal Sunshine ngasih pengaruh yang besar banget buat skrip ketika berhenti di sini. Itu sih. Siap, terima kasih Umay untuk jawabannya oleh Mas Yoman. Selanjutnya silakan teman-teman media yang di belakang mungkin, yang di depan nih. Nah, di sini silakan. Ya. Nggak jadi. Oh, jadi habis ini ya. Ya. Saya Hai dari kanal Data. Ini menarik sekali karena saya juga sedang mendalami artificial intelligence. Ini bisa dijelasin nggak AI ini apa yang digunakan bisa men-script ceritanya ini sangat humanis banget, jadi sangat selaras dengan apa-apa kejadian yang benar-benar terjadi gitu. Itu aja sih. Siap, terima kasih. Umay, silakan. Jadi type of AI yang kita pakai itu sebenarnya cerminan dari Pokemon Go. Pokemon Go atau Ingress ada buatan Niantic Inc. Kan si Pokemon Go itu pakai sistem augmented reality di mana ketika kameranya diarahin ke arah yang kita pengenin, objeknya bakal muncul di depan kita gitu. Jadi kalau sistemnya tuh itu. Dan kenapa dibuat sangat humanis? Humanis. Karena buat saya mau nggak mau teknologi ini makin menyeramkan dan makin gila-gilaan sih. Sebenarnya bukan sudut pandang kita kan, sebenarnya kan data human. Oh no. Kenapa? Maksudnya teknologinya bisa jadi... Ya contohnya sekarang ya, kita lihat bapak-bapak atau om-om atau tante-tante wartawan di sini. Tadinya kan kalau datang liputan kameranya gede-gede banget, sekarang pada pakai HP aja udah pada bisa. Yeah. Resolusinya udah makin bagus. Jadi intinya teknologi selalu memudahkan kita dimanapun kan. Plus yang saya baca juga jurnalnya, kenapa ini pembahasannya juga soal kehilangan dan kematian dan one day bisa berdiskusi lagi, karena jika ingatan kita bisa diunggah, karena ingatan kita adalah sebuah data, ingatan dan memori hanyalah data. Ketika itu diunggah sebagai sistem, apakah kematian itu selalu berdampingan dengan kehilangan gitu? Kan belum tentu kan gitu. Karena kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, bisa ke tempat yang kita pengenin lagi gitu. Jadi itu sih landasan utama kenapa teknologinya dibuat sehumanis itu. Yes, terima kasih. Tepuk tangan buat Umay dong. Kebayangnya Bu Yani berarti emang proses praproduksinya luar biasa ya, nguliknya di sini ya. Itu produksi itu bukan hanya terhadap skrip, Yeah. terhadap hubungan ibu dan anak, itu juga ribut. Jadi antara Prilly sama Umay juga ribut. Jadi saya tuh sebenarnya kadang-kadang di tengah-tengah. Prilly ribut sama Umay, saya ribut soal budget. Ribut soal jadi Umay Untung masih bisa bersahabat ya, alhamdulillah ya. Jadi makanya dibilang kenapa yang paling heboh tuh di proses apa? Praproduksi, karena disitulah kita ribut. Tapi susah nggak kerja sama anak sendiri? Enggak. Jangan ketawa jawab. Nomor satu kan ibu nggak pernah salah. Pasal 1. Kalau pasal 2-nya jika ibu salah lihat pasal 1.
Dan alhamdulillahnya kita ini satu tim. Oke. Jadi walaupun namanya Umay tapi sebenarnya selalu belain aku. Nah. Jadi kalau aku punya pendapat yang di nama Umay, tante tuh lihat. Nah, di kantor jadi gitu, pas di rumah maaf ya Mai, tadi di kantor gini. Enggak. Di rumah lebih Boleh kita ke fokus lagi? Oke, kita mau. Silakan. Terima kasih nih, terakhir silakan. Ya halo. Nama dan media pertanyaan. Ya aku Lupa dari 20 detik. Pertanyaan pertama untuk Kak Reval Hadi. Mungkin seberapa dekat sih Kak karakter Ivan ini dan Kakak sendiri? Kayak pernah nggak sih Kakak mengagumi orang terdekat selama bertahun-tahun? Itu mungkin ya buat diberikan. Terus mungkin yang kedua buat para pemain. Mungkin ada nggak cerita soal pernah kehilangan sesuatu yang sangat dalam sampai susah untuk overcome rasa dukanya, itu mungkin boleh dibagikan sedikit. Udah gitu aja. Siap, terima kasih dari 20 detik. Silakan kalau Reval, sedekat apa karakter Reval Hadi dan karakter Ivan di sini? Waduh, kayaknya di Ivan nih jarang banget ditemuin di zaman sekarang sih. Banget Ya. Sesabar itu ya. Seorang yang tulus, seorang yang benar-benar memang ya mengerti gimana caranya bisa punya self control untuk nggak ngikutin emosi tapi dia mikirin logika gitu. Kayaknya jarang banget. Gue pun kayaknya jadi Ivan belum tentu bisa juga gitu. Nah, Cuman karena memang dia orangnya selalu pengen orang tuh bergantung sama dia, tulus juga, sabar juga, ya dia mendapatkan yang seharusnya didapatkan mungkin ke depannya menurut gua, karena nggak boleh terlalu ini nih, takut spoiler. yes, banyak yang belum nonton di belakang banyak. Iya, jadinya menurut gua kalau gua pribadi nggak pernah punya rasa sama orang terdekat. Cuman ketika ada rasa pasti gua menjaga jarak. Karena Nah, gue nggak mau persahabatan gue itu jadi rusak karena kita saling ada rasa gitu. iya. Gitu sih. Reval Hadi, siap. Untuk pertanyaan kedua dari masing-masing pemain, sebelum menjawab tentang kehilangannya boleh berbagi, kita boleh menggunakan kacamatanya. Nah, ini dia kacamatanya. Boleh semuanya memakainya. Gue pesen Ya. satu, Mai. Selusin. Boleh diceritakan bagaimana ada proses pernah kehilangan, seberat apa kehilangannya dan gimana kalian untuk overcome-nya gitu ya Mbak ya. Siapa yang mau dilihat, kehilangannya siapa dan siapa yang mau dilihat dan apa yang mau disampaikan. Prilly dulu, silakan Prilly. Kebetulan pas lagi proses mau syuting, aku kehilangan opa aku. Opa aku itu sosok yang sangat berpengaruh ya di hidup aku gitu. Bahkan dia yang selalu bantuin aku ngerjain PR gitu. Biasanya kalau anak kan minta bantuannya ke orang tua gitu. Kalau aku tuh saking deketnya sama dia, sampai kuliah PR aku itu bukan PR ya, kalau kuliah tugas aku itu aku minta tolongnya sama dia gitu. Ya salah satu aku dapat nilai A gitu-gitu juga karena dibantuin dia gitu ya. Terus dia yang selalu menginisiasi banyak acara di keluarga, selalu bilang kalau dia tuh bangga banget sama aku gitu. Karena mama papa aku itu komunikasinya nggak terlalu kelihatan kalau bangga sama anak gitu, biasa aja kelihatannya gitu. Tapi opa aku yang selalu menjabarkan betapa dia bangga sama aku, jadi sosok yang sangat manis. Tiba-tiba dia hilang, banyaklah yang hilang juga di hidup aku ya. Acara lebaran nggak ada, sepi lebarannya. Yang constantly nge-whatsappin kalau bangga banget sama aku juga nggak ada gitu. Dan sebelnya adalah pas dianya udah nggak ada, aku menjadi orang yang dia sangat inginkan gitu. Aku sekarang, kita kan orang Maluku ya, dekat sama laut gitu. Dulu aku takut laut gitu, pas dia nggak ada aku sekarang jadi main ke laut mulu gitu. Jadi kemarin pas mancing, itu aku sendirian, aku kayak aduh, ya jadi sedih. Pas aku mancing, aku kayak pasti opa aku bangga banget aku mancing ikan gitu, karena akhirnya cucunya tuh bisa bener-bener ngeliatin kalau suka sama laut gitu, karena dia kan orang Ambon ya, tinggal di Jakartanya pas baru kerja gitu, dari kecilnya dia di pulau gitu, terus cucunya sekarang bisa di pulau diving apa segala macem. Jadi dan aku tuh nggak dapet itu gitu, maksudnya kalau ngasih lihat ke orang tua kan pasti kenapa sih perempuan mancing, kamu ngapain gitu. Tapi kalau aku kirim ke opa aku pasti dia akan ngasih respon yang aku pengen gitu, bangganya aku sama kamu gitu-gitu, dan itu hilang gitu. Hari ini pun aku akhirnya menggapai cita-cita aku jadi produser, itu aku nggak bisa ngasih lihat ke dia gitu, kayak
ini loh aku sekarang udah jadi yang opa mau gitu, perempuan yang bisa menggapai mimpinya gitu. Makanya aku selalu nangis kalau ngeliat Kredita itu karena ini filmnya buat dia tapi dia udah nggak bisa lihat. Iya. Tepuk tangan dong buat Prilly ya semua. Terus dia selalu bangga sama aku karena dia itu orangnya kan keluarga banget ya, dan sangat Ambon pride gitu loh orangnya. Jadi aku dia sangat bangga aku bisa membawa Marga Latukonsina gitu, menjadi sosok yang dikenal gitu. Padahal kita berasal dari pulau yang kecil. Jadi ya semoga mungkin dia bisa lihat ya dari mana, nggak tahu, kalau aku bisa membawa nama Latukonsina dan akan selalu bisa mengharumkan nama keluarga. Prilly Latukonsina, terima kasih. Kalau Reval itu aku mau main dulu. Reval pernah seberat apa kehilangan dan ada yang mau disampaikan nggak? Ini udah mau pakai kacamata itu silakan Reval. Oke. Ya berat sih. Mungkin karena gue anak bontot, anak terakhir, anak ketujuh. Jadi ketika gue gede, nyokap bokap gue udah tua gitu. Jadi gue gak ngerasa terlalu dekat sama mereka karena mereka udah terlalu capek untuk ngurus anak. Nah, gak lama di umur gue 19 tahun, 20, bokap udah sakit-sakitan. Terus bokap juga pergi gitu. Ya habis itu gue bersama nyokap, gue berusaha untuk ngebanggain nyokap. Terus diambil juga. Memang ya kehilangan kayaknya masih gue proses ya sampai sekarang. Karena nggak semua orang tahu cara ngadepinnya gimana. Gue pun ada fase dimana gue nggak kenal diri gue sendiri gitu. Karena kan mungkin orang tua tuh fondasi kita gitu, tempat kita berlindung, tempat kita curhat. Bahkan dia tanpa dia ngomong pun kita tenang gitu. Nah gue tuh kehilangan itu sih. Gue kehilangan semua itu, tapi ya balik lagi harus bisa gitu. Karena yang gue pikirin lagi tuh momen-momen gue bersama mereka tuh indah banget gitu. Gue nyeselnya cuman kok bentar banget ya gitu. Nah, mungkin sekarang yang gue bisa lakukan adalah lakukan yang terbaik untuk mereka bangga di sana. Itu aja sih. Reval Hadi, bukan buat Reval Hadi. Lutesha sama Brian boleh cerita juga. Lutesha dulu silakan Lutesha. Thank God aku belum pernah merasakan kehilangan yang sebegitu hebatnya. Maka dari itu setelah aku nonton film ini, I'm planning to spend more quality time with my family, especially my oma. Jadi lebih ke itu sih kesana, ingin lebih quality time aja. Terima kasih Lutesha. Brian Domani. Sama seperti Lutesha, aku masih alhamdulillah belum pernah kehilangan sebegitunya. Tapi film ini kan ada 3 poin juga. Pertemuan, kehilangan, dan kesempatan kedua. Aku hampir kehilangan ayah aku yang tiba-tiba sakit dan kata dokter kalau telat sehari sudah bisa meninggal. Tapi aku pas itu kesal sama diri sendiri karena baru tahunya itu pas dia udah sembuh, pas di rumah sakit dia terlalu fokus sama kerjaanku sendiri dan papaku nggak mau ngerepotin aku. Itu momen itu kayak aduh, alhamdulillah ada kesempatan kedua. Tapi masa iya sih hampir sedekat itu kehilangan papa dan nggak tahu gitu, nggak ada di samping dia pasti di rumah sakit, cuma mamah doang sama adik aku. Tapi karena film ini aku jadi belajar untuk kayak spend more time with my family ya. Brian Domani, terima kasih Brian Domani. Umay boleh cerita juga dong Umay, boleh dipakai kacamatanya Umay. Kalau Umay nah pakai kacamata ini pusing kebetulan ada minusnya ini. Mau apa yang disampaikan dan ke siapa Mai? Kakek-kakek saya ngedirect Oma Widiawati loh.